materinya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama adalah agar peserta didik semua itu mampu mengetahui apa itu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui nama-nama kitab serta nabi-nabi yang menerima kitab-kitab tersebut. Baiklah, selanjutnya kan pada bab ini kita akan masuk pada pembelajaran yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. Sekarang Ibu mau tanya, anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Ibu. Ya, Nak Nadia. Iman kepada kitab Allah itu berarti percaya bahwa adanya kitab-kitab Allah. Ya, benar. Jawabannya ya. Jadi iman kepada kitab Allah itu adalah kita meyakini bahwa kitab-kitab dan kitab Allah itu ada dan kita wajib untuk mengimaninya. Soalnya kita masuk kepada materinya yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah yaitu adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya, yang mana kitab-kitab itu wajib untuk kita imani dan berfungsi sebagai cahaya ataupun petunjuk bagi kehidupan kita. Ada yang tahu nggak ada yang tahu nggak kitab Allah itu ada berapa yang diturunkan? Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? Ada. Kita masuk ke kitab yang pertama ya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya benar. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah itu sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang mana kalau sekarang itu adalah bangsa Yahudi atau orang-orang Israel ya kalau sekarang. Jadi kitab Taurat itu diperuntukkan hanya untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel saja, karena memang Allah mengkhususkan kitab ini diturunkan kepada mereka. Kemudian yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi juga, seperti kitab Zabur tadi. Namun kepada Nabi Daud ini menggunakan kitab Taurat juga terlebih dahulu. Kemudian Allah menurunkan kitab sendiri kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur, yang mana kitab Zabur ini tidak berisi hukum perkara seperti kitab Taurat tadi, tetapi berisi hikmah dan nasihat-nasihat untuk kehidupan para Bani Israel. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Seperti halnya tadi Nabi Musa dan Nabi Daud, Nabi Isa juga merupakan keturunan dari Bani Israel atau yang bangsa Yahudi. Yang mana Injil itu adalah menyempurnakan isi dari Taurat yang tadi telah berakhir masa berlakunya. Jadi di kitab Taurat itu ada kitab lama, ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Nah, untuk pembahasannya nanti lebih mendalam, kalian nanti akan Ibu bentuk kelompok ya untuk pertemuan minggu depan. Ya, Bu. Untuk yang terakhir sebelum kita masuk ke yang terakhir Al-Quran, itu ada suhuf namanya. Kalau kitab itu tadi adalah wahyu yang diturunkan ke Allah kepada Nabi, dan dia dibukukan dalam bentuk cetakan gitu. Tetapi kalau suhuf itu adalah lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan kepada Allah, dan karena jumlahnya hanya sedikit, dia hilang, kemudian tidak bisa dibukukan lagi. Karena itu suhuf atau wahyu-wahyu itu tadi hilang, jadi kita nggak tahu apa isi dari suhuf tersebut. Suhuf itu diterima oleh ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam juga menerima suhuf, tetapi yang kita ketahui di sini ada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Dan isi suhuf tersebut juga ada beberapa isinya diberitakan atau disampaikan isi suhuf tersebut di dalam Al-Quran dan hadis.
Kemudian yang terakhir yaitu kitab kita sendiri umat Islam, yaitu kitab Al-Quran. Yang mana Al-Quran kita diturunkan Allah kepada Nabi siapa? Muhammad. Yang mana Al-Quran adalah wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada kita umat manusia untuk membenarkan dan menyempurnakan isi kitab-kitab terdahulu yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Baiklah, itu tadi penyampaian materi ini dari Ibu. Selanjutnya Ibu ingin bertanya. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah tadi menyimak materi yang telah disampaikan? Yang pertama, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu berapa jumlah kitab yang diturunkan Allah dan nama nabi yang menerimanya? Ibu hitung yang ketiga angkat tangan ya. 1, 2, 3. Ya, silakan lagi. Pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya benar, beri tepuk tangan tuh. Ya. Nanti ke depan Ibu ada hadiah. Oke, selanjutnya mungkin itu aja pertanyaan dari Ibu. Dari anak-anak Ibu mungkin ada yang belum paham dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Jamila. Kan umat muslim itu diwajibkan untuk mengimani 4 kitab. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, pertanyaannya Bu, apakah kita harus mengimani terdahulu apakah kita terlebih dahulu mengimani kitab yang sebelumnya Bu? Atau kita harus mempelajari kitab-kitab tersebut dan harus mengikuti ajaran kitab terdahulu? Ya baik, terima kasih Mbak Jamila pertanyaannya. Sangat bagus ya. Jadi mungkin anak-anak Ibu bingung, kita harus beriman kita harus beriman kepada kitab Allah itu apakah kita harus mengikuti ajarannya semua atau hanya mengikuti kitab yang sesuai dengan agama kita saja. Jadi dari keempat kitab itu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya, kita wajib mengimani kitab yang terdahulu, bukan kitab yang sekarang. Kalau kitab Injil yang sekarang itu adalah kitab yang sudah dirubah oleh mereka yang sekarang kan umat Kristen yang menggunakan Injil kan, bukan orang Yahudi. Kalau dulu kan Injil itu digunakan oleh orang Yahudi, sekarang Injil itu digunakan kalau nama agamanya sekarang Kristen. Jadi kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur yang terdahulu itu tidak wajib kita imani isinya yang sekarang, tapi kitab yang terdahulu yang masih murni, kitab yang murni terdahulu itulah yang wajib kita imani. Untuk kita sendiri sebagai umat muslim atau yang beragama Islam itu kita lebih harus mengimani kitab Al-Quran saja, isinya, maknanya, dan mentadaburi isi Al-Quran tersebut, tapi tidak untuk kitab 3 yang lainnya. Baiklah, itu jawaban dari Ibu. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kan kita buat kelompok kan, untuk dibagi nanti setiap kelompok itu satu pembahasannya satu kitab. Dan jangan lupa Ibu ada kasih tugas untuk minggu depan buat rangkuman dari pembahasan kita pada hari ini ya. Iya Bu. Ya, sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang mana kita sebagai umat Islam harus mengimani, yaitu berarti mengucapkan, yaitu meyakini dengan hati kita, kemudian kita harus mengikrarkan dengan lisan kita dan kita amalkan dengan perbuatan kita
bahwa kita mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Kalau misalnya kita sebagai umat Islam berarti kita meyakini Al-Quran itu benar, kemudian kita mengikrarkannya dengan cara membacanya dan melakukan atau bertindak dengan cara mengamalkannya isi-isinya. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja kesimpulannya pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu ada sedikit motivasi untuk anak-anak ibu. Kan kita mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kita hidup menjadi pribadi yang lebih baik dengan menjaga akhlak, kemudian kita mencintai kebaikan dan menghargai perbedaan dengan umat-umat yang lain. Jadi anak-anak ibu harus mengikuti apa kandungan yang ada dalam Al-Quran. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Ibu mohon maaf ya kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ya? Ya, Bu.